Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. Sebelumnya, 7 orang peserta sudah dinobatkan menjadi Juragan Zaman Now. Yang kami nobatkan sebagai Juragan Zaman Now adalah Snazzy Boom, Ibu Nelly. Nah, ini berkah dari langit. Sandwich. Terima kasih. Dirayu Alpukat Kocok, Juice box. Salad buah. Siapakah yang dinobatkan menjadi Juragan Zaman Now selanjutnya? Sebanyak 70% masyarakat di Jakarta belum mengetahui apa itu panah kota. Tagline kami menyatukan keluarga gitu dengan satu rasa. Mimpi kami, mimpi dari Kolang Kalingnya ini sendiri adalah ingin membawa buah asli Indonesia yang syarat akan manfaat itu ke mancanegara. Mesin ini bakal jadi lebih lama lagi. Yang mana Ibu? Sealer Pet Can. Saya nggak paham marketnya panah kota akan sebesar apa. Ini yang shooters? Iya, itu yang shooters. 4.000 itu? Iya. Itu belum di launch, apa udah di launch? Kenapa? Itu masih belum di launch kan sekarang, apa udah? Belum di launch. gimana bisnisnya bisa naik 8 kali atau 9 kali lipat. Ya 3 She kan? needs 33. 20, ya. And I actually Baju really kuning. appreciate dia benar-benar beli satu alat yang change the whole game. Mampukah para peserta membuat para panelis memberikan modal tambahan atau investasi? Dan Calon juragan yang satu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan korban PHK dari perusahaannya. Dan ia kini menjadi orang tua tunggal untuk anak-anaknya. Berawal dari kegemarannya dan keahliannya dalam mengolah masakan rendang, akhirnya kini meyakini bahwa produknya bakal diterima oleh pasar. Siapakah dia? Omah Rendang. calon juragan yang berikut ini akrab disapa Afriani, yang merupakan seorang ibu yang berasal dari Padang. Memiliki filosofi yang mempunyai arti mendalam, Ibu Afriani memilih nama Omah Rendang untuk menjadi nama brand makanannya sejak tahun 2016. Hingga kini, Ibu Afriani telah berhasil melahirkan berbagai inovasi baru yang berbahan dasar rendang. Bukan cuma rendang aja, jadi kan saya punya olahan-olahan lain yang olahan dari berbahan dasar rendang, ya kayak tadi ada spaghetti rendang, ada sushi rendang, ada nasi goreng rendang, ada burger rendang, terus macam-macam ininya apa menu-menunya gitu selain dari utama rendang itu sendiri. Gitu. Memiliki semangat yang tidak pernah padam, Ibu Afriani terus mengejar impiannya untuk memiliki rumah rendang yang dapat dinikmati langsung oleh para pecinta omah rendang. Saya berharap sekali bisa mendapatkan dana tambahan untuk mewujudkan impian anak saya membuat rumah makan rendang yang nantinya orang lain bisa menikmati semua makanan olahan dari rendang di rumah makan rendang saya ini. Saya siap menjadi juragan zaman now. Selamat malam.
Perkenalkan, nama saya Afriani, saya dari Omah Rendang. Inilah saya akan mempresentasikan pitch deck saya. Mungkin tadi sudah melihat Omah Rendang itu memang didirikan tahun 2016 dan ini sebuah impian saya untuk mewujudkan mempunyai rumah rendang. Tantangan yang sering kami hadapi adalah di mana orang yang penyuka rendang ingin memakan rendang, menginginkan makanan enak tapi murah dan menu yang dapat dinikmati oleh satu keluarga. Jadi kami mencoba membuat inovasi menu baru dengan rasa unik tetapi kekinian sesuai dengan tagline kami, menyatukan keluarga gitu dengan satu rasa. 5 top produk kami yaitu rendang daging, rendang telur, rendang paru, spaghetti rendang, dan rendang suwir. Tetap utamanya rendang daging yang paling bagus penjualannya. Kalau sekarang untuk penjualannya kebanyakan dari online atau dari online dan marketplace. Dan marketplace. Ya. Kebanyakan dari ojek online atau marketplace? Kebanyakan dari WhatsApp. Oh, dari WhatsApp. Iya. Tapi rendangnya itu di marketplace dan di online. Itu saya membuatnya nggak terlalu yang packingan terlalu besar gitu. Jadi orang nggak terlalu berat gitu untuk membeli rendang segitu banyak gitu. Saya penasaran karena kan sebenarnya range produknya ada yang kering, ada yang olahan. I just wanna know, dia dapetnya dari mana? Apakah itu orang tahu dia secara organik, apa dia yang memasarkan diri dia sendiri, atau gimana? That's why I asked. Ini pendapatan per tahunnya, pendapatan bersih dan pendapatan kotornya, insya Allah 10 tahun ke depan bisa mencapai miliaran. Kami bermimpi untuk 10 tahun ke depan bisnis autopilot, yaitu membuka cabang, memiliki reseller di berbagai macam kota, dan menjadi bisnis yang bermanfaat untuk orang lain. Kemarin report yang kami terima dari Juragan Zaman Now itu untuk membuat kemasan, untuk penambahan bahan baku dan penambahan aset. Kami bermimpi lebih besar lagi, saya untuk membuat satu kios gitu. Dana yang kami butuhkan yaitu untuk sewa kios, bahan baku, untuk kemasan, promosi, dan tenaga kerja. Pertanyaan saya, kalau dengan dana bantuan yang Ibu Afri minta sebesar 30, saya pengen ngerti aja gimana bisnisnya bisa naik 8 kali atau 9 kali lipat. Insya Allah dengan membuka outlet itu, orang lebih banyak tahu lagi gitu. Kalau di Omah Rendang itu sendiri, bukan hanya menjual rendang, tapi mensajikan sajian lain yang olahannya masih tetap dari berbahan dasar rendang itu sendiri. Makanan good, tapi saya pernah merasakan yang lebih enak juga. Nah, buat saya agak sedikit sulit dimengerti kenapa dari satu outlet nambah yang kedua bisa 8 kali lipat gitu. Apakah tempatnya begitu fantastis atau gimana? Saya maksudnya bertanya atas hal itu gimana caranya. Saya nambahin palingnya dikit. Ya. Jadi tadi ya, challenge-nya adalah di marketing dan promosi, Pak. Mungkin kalau diskalakan 1 sampai 10 udah sangat baik, 1 tidak baik, masih di angka 3 gitu. Sebagai saya yang memang bergerak di dunia digital marketing, wah ini masih banyak nih yang bisa dioptimasi. Jadi ketika nanti masukan-masukan dari saya pribadi buat beliau dioptimasi, dilakukan, ya harapannya angka tadi itu bisa benar-benar tercapai. Dengan tambahan yang tadi dan yang dibutuhkan. Ya. Ibu, tadi cita-citanya pengen punya Omah Rendang. Ya. Maksudnya outlet atau packaging kayak gini yang dimaksud? Outlet. Nggak buka warung Padang aja, Bu? Saya coba kasih yang lebih reasonable lah maksudnya. Itu juga Ibu bisa jaga, gamenya lebih gampang, satu outlet gitu. Kalaupun mau berkembang, coba sebutin warung Padang di Jakarta yang modelnya warteg Bahari. Ada nggak? Sih kayaknya belum. Potensi. Ya, bukan saya ngelihat potensi bisnis yang packaging ini tidak, tapi kompetisinya juga ketat banget di marketplace. Untuk buka rumah makan Padang itu kan butuh modal yang besar gitu ya. Itu kan nggak semudah itu gitu. Jadi mungkin awalnya ya saya mulai untuk mengumpulkan dananya, modalnya dulu. Saya membuat yang seperti tadi saya presentasikan gitu. Ya, saya lihat satu, ibunya punya passion, dan kedua ibunya orang Padang. Jadi
Dan ketiga, nasi Padang tuh jarang fail. Ya, asal nggak error-error banget. Tapi kalau udah bicara packaging, ini pesannya tuh banyak banget. Oh ya, saya namain dulu Kang. Jadi posisinya memang pada saat kemarin mentoring itu, mimpi beliau tuh ke arah sana tuh, bikin resto ataupun restoran kayak makan Padang gitu, cuma dengan brand Omah Rendang. Nah, milestone-nya mungkin dari cash flow-nya dari sini dulu. Karena mungkin keterbatasan dana gitu kan. Jadi Bu, perlahan aja ikutin flow-nya, nikmatin prosesnya. Next-nya ini saya pribadi ya, secara pribadi believe ini kalau cuma gini doang nggak akan gede gitu. Yeah. Saya secara personal ya, gitu kan. Tapi ini digedeinnya dengan cara restoran gitu kan. I think presentasinya thank you Bu. Saya kira maksudnya mana yang scalable atau yang bisa menjadi business model yang terbaik untuk dikembangkan, itu mungkin maksud dari Pak Rex tadi. Tapi ya the product is good, tapi memang hati-hati belum tentu kekinian atau modern atau internasional dengan tradisional yang sangat kuat seperti sini masakan Padang akan bisa match juga. I think rendang by itself itu suatu produk. Jadi kalau kita mengembangkan produk itu juga saya kira tidak usah terlalu lebar. Kalau memang rasanya baik dan nikmat, kita harus lebih fokus ke dalamnya dan mencari yang sekitar, jangan terlalu jauh karena kadang-kadang belum tentu cocok. Ini again perception, tapi secara menyeluruh poin saya adalah berhati-hatilah berekspresi karena kalau apapun yang berlebih artinya menjadi counterproductive gitulah. Itu dari kami. Thank you so much presentation-nya. Thank you Coach. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, deg-degan dan agak gugup sih tadi ngomongnya. Jadi agak ngeblank gitu ya. Saya sih yakin dari awal sih saya yakin gitu. Insya Allah Pak Nenis terketuk hatinya gitu untuk memberikan modal awal untuk mewujudkan impian saya membuka rumah rendang itu gitu. Ya, dari Omah Rendang memang juga sesuai dengan arahan dari saya pada saat mentoring itu, next step-nya itu adalah untuk yang bisa di scale up adalah yang berupa restonya ataupun tempat berbasis outlet. Semoga dengan adanya di sini nanti akhirnya kebayang tuh what next ketika sudah kebayang cara jualannya, cash flow-nya udah ada, baru nanti dia bikin rumah rendangnya itu gitu. Bulan Ramadan selalu dihiasi dengan berbagai pilihan menu berbuka puasa yang menarik perhatian. Bertempat di Grand Hyatt Hotel Jakarta, salah satu peserta Juragan Zaman Now akan bergantian mendapatkan kesempatan untuk menyajikan produknya sebagai hidangan berbuka puasa. Minggu ini, Pak Indra yang merupakan owner dari Gading Minang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menyajikan sate Padang racikannya. Alhamdulillah senang banget. Sebuah impian dari Gading Minang untuk maju lebih ke go internasional gitu. Di sini kita berterima kasih banyak kepada Metro TV dengan acara Juragan Zaman Now yang telah mewujudkan impian anak-anak muda di Indonesia. Kami dari Grand Hyatt Jakarta memang punya program untuk mendukung teman-teman dari UMKM. Dan kebetulan kami melihat kesempatan ini sangat sesuai dengan program dari Metro TV sendiri, Juragan Zaman Now. Dari situ kami melihat berapa kontestan sesuai menu makanannya bisa melengkapi dari menu-menu yang kita punya di Grand Cafe sendiri. Daging yang empuk dengan 3 rasa pilihan bumbu yang berbeda menjadi keunggulan utama sate Padang racikan Pak Indra. Cukup menarik bukan sebagai hidangan berbuka puasa Anda? Nantikan sajian berbuka puasa khas peserta Juragan Zaman Now minggu depan. Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Dipersembahkan oleh jatuh cinta pada suapan pertama. Nah, inilah yang dialami oleh calon juragan ini ketika menikmati panna cotta. Tapi menurut calon juragan ini, panna cotta ini sulit didapat karena mungkin harganya yang katanya mahal. Seperti apa produknya?
Inilah dia Ben dengan Benki. Calon juragan berikut ini adalah Hilasko Firdaus, seorang pemuda berusia 32 tahun yang membuka usaha dessert yaitu panna cotta dan cheesecake yang diberi nama Benki. Panna cotta yang identik hanya disajikan di restoran maupun hotel diubah menjadi dessert yang bisa dinikmati di mana saja. Panna cotta itu merupakan dessert khas Italia yang memiliki rasa cenderung manis pada umumnya. Tapi saya melakukan inovasi hingga mendapatkan kurang lebih 6 saat ini. Kita ada 6 rasa, yaitu adalah rasa strawberry, matcha, coklat, mixed fruit, dan mango. Pandemi yang terjadi selama hampir 2 tahun ini sangat dirasakan dampaknya oleh Benki melalui penurunan omset. Pada saat pandemi kemarin, itu omset kita tuh ya mencapai 100.000 lah. Gitu. Itu omset ya, belum dikurangi oleh profit yang akan kita terima gitu loh. Itu tentu profitnya jauh lebih kecil lagi gitu. Tidak hanya melakukan inovasi, Benki juga ingin meningkatkan penjualan melalui strategi marketing. Untuk itu, pemberian modal menjadi salah satu motivasi Benki dalam mengikuti kompetisi Juragan Zaman Now. Saya Ben dari Benki Panna Cotta, saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo para panelis, apa kabar? Perkenalkan saya Ben Firdaus dari founder Benki, produk Panna Cotta. Ini merupakan camilan konglomerat harga merakyat. Masalah yang kami hadapi saat ini ternyata pada saat kami melakukan riset, sebanyak 70% masyarakat di Jakarta belum mengetahui apa itu Panna Cotta. Karena adanya narrow segmentation pada produk Panna Cotta, dan hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas saja. Bisa dilihat Panna Cotta ala Benki, terlihat dari varian yang kita miliki, itu ada beberapa, mulai dari cup, gelas, hingga box, dan kita akan mendatangkan bentuk shooter. Ini yang shooter? Iya, itu yang shooter. 4.000 itu? Iya. Itu belum di-launch, apa udah di-launch? Kenapa? Itu masih belum di-launch kan sekarang? Apa udah? Belum di-launch. Kita masih mau mencoba melakukan kemitraan dengan WO, terus IO, atau dengan pihak catering. Oke, yang kami butuhkan itu sekitar 78 juta. Banyak pengembangan usaha yang akan kami lakukan dengan membuka satu store. Break even point bisa dilihat di sini bahwa total investasi tersebut dengan biaya tetap 8 juta, kami akan memberikan atau memulangkan dana investor tersebut dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Bayar pengembalian dana 8 itu maksudnya apa ya? Itu saya pada saat melakukan pencarian data itu saya coba memasukkan angka 8 juta untuk pengeluaran tetap saya. Oh. Gitu. Jadi tiap bulan itu kira-kira berapa yang harus saya keluarkan. Dan biaya tetap itu saya gunakan untuk pengembalian ke investor tersebut. Saya ngelihat Ben nih potensi, semangat dan lain-lainnya luar biasa Ben. Cuman brutally honest, change your product. Ganti bisnis yang lebih potensial untuk berkembang, bisa digedein, bisa disuksesin. Mungkin saya salah ya. Saya nggak paham marketnya Panna Cotta akan sebesar apa. You know, I was gonna tell him the same thing. Persis. Kerja sapenya sama. Mau jualan apapun. If I were you, change the product. Saya dari awal sendiri memang sudah ingin memfokuskan ini. Mungkin ini terkesan jadi agak membangkang, tapi buat saya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Dia perlu usaha yang jauh lebih keras, tidak hanya
mempromosikan brand Benki-nya dulu, tapi dia harus sebelumnya mengedukasi masyarakat. Apa itu panna cotta? Perbedaannya apa sama puding? Dan ya kita sebagai panelis, kita kan mau orang maju. Mungkin itu kedengarannya pahit, tapi itu the best advice we can give sebagai orang yang udah berpengalaman gitu. Kalau saya boleh kasih arahan, saya sempat bicara ke Ben, why panna cotta? Ternyata Ben memang suka dengan produknya panna cotta. Pertanyaannya, marketnya sebesar apa? Oleh sebab itu, Ben sempat saya suruh research. Coba deh research sebanyak-banyaknya. Berapa banyak orang yang tahu panna cotta dan mereka mau coba. Gitu. Ternyata memang 70% dari market yang Ben tanyakan itu masih nggak tahu panna cotta. Jika memang Ben masih percaya bahwa produknya ini yang terbaik dan masih punya keinginan untuk terus mengedukasi market soal panna cotta, saya dukung. Tapi perlu didukung oleh partner yang punya network cukup baik. Saya sempat mikir daripada bikin panna cotta, ini nggak panna cotta beneran sih. Jadi kalau misalnya pingin memikat market dengan yang lebih dikenal, apa nggak jualan puding sesuatu gitu loh. Jadi mungkin dia lebih bisa langsung mendekatkan diri kepada market kalau misalnya bilangnya bukan panna cotta. Dan saya tadi coba biasanya terus terang. Panna cotta is panna cotta, right? Yeah. Tapi surprisingly saya tadi coba, it's very good. So congratulations, it's a good product. Thank you. Sekali and fresh. Saya harap bisa di continue karena memang production is very important. Kalau dari komen saya. Saya tadinya waktu saya coba saya anggap it's another panna cotta. Tapi he did a good job on that. Problemnya longevity-nya, artinya apakah beliau itu akan berkomit dengan panna cotta aja. Komitmennya sampai sejauh mana. Tapi saya hanya waktu itu mengatakan produknya. Anything else? No, I'm nice. Okay. So anyway, thank you so much for the presentation-nya, Ben. Kita akan, of course, discuss lebih lanjut. Thank you, Coach, for enlightening us. And good luck. Good luck. Thank you, panelis. Thank you. Seperti kelar ujian, itu luar biasa banget. Sebelumnya saya kepikiran sampai susah tidur, kemudian sempat gak enak badan juga gitu, karena terlalu banyak forsir, banyak pikiran. But alhamdulillah sudah kelar ujiannya gitu, dan saya tinggal menunggu hasilnya aja. Passionnya mungkin nggak ada, berbeda. repot. Kalau bicaranya passion, kalau passionnya ke bisnis, it should be okay gitu. Dipersembahkan oleh kualitas adalah prioritas. Ini adalah moto dari juragan kita yang satu ini. Beliau membuat panganan yang biasanya ditemukan pada masa Lebaran dan puasa, kita sekarang bisa menikmatinya setiap hari. Mari kita lihat bagaimana kisah kolang-kaling Enyak. Calon juragan ini adalah Ibu Kiki, owner dari kolang-kaling Enyak. Cemilan manis khas Betawi yang menggunakan resep turun-temurun dari sang nenek. Kami memang mengambil kolang-kaling ini bahan baku mentahnya dari daerah tertentu, dari ranah Sumatera kita ambil, karena di sana kualitas bahan mentahnya itu yang terbaik menurut saya. Banyak sektor usaha yang terdampak di masa pandemi, begitupun dengan kolang-kaling Enyak. Namun dampak yang dirasakan sangat manis, semanis rasa dari kolang-kaling Enyak. Ternyata di masa pandemi itu banyak teman-teman yang mencari peluang dengan menjadi reseller. Sehingga ada peluang juga di kita, jadi kita menggarap teman-teman untuk menjadi reseller. Sehingga penjualan masih tetap cukup bagus di masa pandemi. Namun tidak selamanya manis dirasakan. Banyak masalah dan kendala yang dihadapi kolang-kaling Enyak dalam perjalanannya memperluas jaringan usaha dan pemasaran. Dengan tujuan menembus pasar internasional, kolang-kaling Enyak terus memutar otak mengatasi kendala tersebut. Menjadi peserta Juragan Zaman Now membuka peluang untuk kolang-kaling Enyak mewujudkan mimpinya untuk bisa menembus pasar internasional.
menjadikan kolang-kaling makanan tradisional dengan pasar internasional. Kolang-kalingnya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum, apa kabar para panelis, Bapak, Ibu, saya Kiki dari Kolang-kalingnya. Siapa kami? Jadi kami mempunyai visi, yaitu memperkenalkan buah asli Indonesia. Jadi Indonesia punya buah asli yang syarat akan manfaat. Menurut penelitian, kandungan dalam kolang-kaling itu dapat memperkuat tulang, lalu memperkuat sebagai radang sendi, dia bisa sebagai kaya kalsium juga, lalu dia dapat melancarkan pencernaan. Terima kasih Bapak dan Ibu panelis. Modal awal yang kemarin diberikan, kami membeli food dehydrator machine. Kami berinovasi agar buah kolang-kaling itu dapat hidup lebih lama masanya. Saya mencoba menyajikan di hadapan Bapak dan Ibu panelis. Jadi di situ ada yang dingin, itu kolang-kaling yang basah yang selama ini kami produksi. Saya sajikan ada rasa koko pandan dan leci. Lalu kami juga menyajikan kolang-kaling dalam bentuk kering. Kami harapkan produk ini dapat diterima oleh masyarakat. Memang mungkin masih belum sempurna, karena baru 2 minggu alat ini sampai di rumah produksi kami. Tapi kami akan terus mencoba. Expiration date-nya berapa lama? Yang mana Ibu? Yang misalnya yang dingin. Yang dingin? Yang dingin jika di suhu ruang itu sekitar 3 hari. Kalau di dalam kulkas bisa 2 minggu, kalau di dalam freezer bisa berbulan-bulan bahkan setahun. Oke. Terus kalau misalnya yang kering? Yang kering ini masih dalam tahap uji coba. Kami baru mencoba selama 1 minggu. Ini untuk 1 minggu, masih bertahan seperti ini. Sebagai gambaran, per minggu itu kami memproduksi 1 karung. 1 karung itu sekitar 60 kilo. Itu omset yang kami hasilkan 4,8 juta. Ini adalah modal tambahan yang kami butuhkan. Untuk apa? Yang pertama, kami ingin membeli sealer PET can. Kami ingin mengubah kemasan yang saat ini ada. Kemasan kami yang saat ini ada berbentuk pouch. Lalu yang kedua, kami sangat membutuhkan standing freezer. Saat ini di rumah kami ada freezer 2 seperti itu. Itu mampu menampung paling banyak 1,5 karung atau sekitar 90 kilo. Kalau dengan mesin ini bakal jadi lebih lama lagi? Yang mana Ibu? Sealer PET can. Sealer PET can. Sealer PET can ini tujuannya untuk menaikkan harga jual karena kemasan kami yang sebelumnya kan pouch. Tapi nggak ada hubungannya dengan expiration date-nya? Expired date kami mencoba tadi mesin yang tadi food dehydrator machine itu. Oke. So ini nggak ada hubungannya dengan expiration date ya? Iya. Kalau Ibu harus pilih salah satu, pilih freezer atau sealer machine? Yang utama kami standing freezer. Oke. Ketika saya mempertanyakan itu, saya ingin tahu segi prioritas dari kebutuhan peralatan yang dibutuhkan. Walaupun ujung-ujungnya kita mendukung investasi keduanya, maksudnya pembelian alat dua-duanya yaitu sealer machine sama freezer, tapi ketahuan memang freezer yang lebih dibutuhkan lebih cepat. Coach, saya mau tanya, what's the potential yang Coach lihat dari produk dan marketnya, Coach? Bahan baku produknya ini memang pilihan. Jadi waktu saya ke sana pun banyak banget yang disortir terbuang, hanya benar-benar diambil buah yang benar-benar bagus. Jadi potensinya adalah orang yang memang minded dengan kolang-kaling, ini benar-benar bisa enjoy kolang-kaling ini. Kolang-kalingnya bisa menjaga kualitas kolang-kalingnya, bukan dari proses produksinya, tapi justru dari pemilihan suppliernya. Keunikannya justru ada pada rasa, karena orang yang tahu kolang-kaling pasti bisa ketagihan makan kolang-kaling yang memang berkualitas. Kalau B2B jualan nggak? B2B. Ke corporate jualan nggak? Ke corporate biasanya kami menjalin kerjasama ketika di saat Ramadan. Jadi hanya untuk Ramadan. hampers, iya. Atau kami memegang reseller-reseller di kantor-kantor tersebut. Jadi yang semula menjadi konsumen tetap, lama-lama mereka beralih menjadi reseller. Reseller is also very good
Tapi kalau B2B kan bisa dapat volume yang besar dan order yang konsisten apabila kualitas dan harganya masuk gitu. Dan bayangkan seberapa besar market nggak usah di Indonesia, di Jakarta saja ada berapa kedai minuman yang berbasis jelly, boba, dan semua derivatifnya. Ada puluhan ribu. Dan kalau bisa masuk, ya ambillah beberapa persen market share pangsa pasar dari situ. Itu akan menjadi bisnis yang exponential, growth-nya bisa tinggi gitu. Jadi saya tanya apakah ada gitu. Tentu dia bentuknya kan besar, tapi kan ya tinggal dipotong gitu loh untuk masuk ke area sana. Kolang-kaling sebelumnya saya terus terang, another kolang-kaling. Tapi begitu kita coba, it's actually better than the first time, pertama kali waktu kita bertemu. Jadi saya lihat ada improvement di sini. Dan juga kolang-kaling ada produk nasional sebetulnya, yang punya heritage juga. Dan ini bisa mengganti macam-macam jelly-jelly yang lain yang kadar sugar tinggi dan sebagainya. Itu prospek ke depannya. Makanya waktu saya coba, saya merasa enak, saya merasa this is the right product to develop karena mempunyai dasar dan heritage ke-Indonesianya juga. Mimpi kami, mimpi dari kolang-kalingnya ini sendiri adalah ingin membawa buah asli Indonesia yang syarat akan manfaat itu ke mancanegara. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Oke. Hampir semuanya tadi memberikan kesan mendalam, tapi ya terlebih tadi Pak Irwan Musri menyatakan bahwa sangat interest akan produk kami. Lalu bisnis seperti kami harus terus disupport seperti itu. How sustainable? Dia udah berbisnis loh. Iya. Saya lihat PNL-nya, numbers banyak bagus, lebih baik daripada banyak yang lain tadi loh. Ya. Untuk and consistent. Iya. Maksudnya always good to have ini kan shortage. Iya. Menurut kamu gimana? Ini bagus banget Kak. Ini nama tasnya Carmen Shopper. Ya, itu untuk kompartemennya juga lumayan banyak Kak. Oh gitu. Cocok bisa buat arisan, bisa buat acara juga ya? Iya benar. Ika aku pengen sih beli ini. Boleh? Iya boleh deh. Ya. Produk-produk Urban Icon bisa Anda pesan melalui dipersembahkan oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Oke, yang kami butuhkan itu sekitar 78 juta. Dana yang kami butuhkan yaitu untuk sewa kios, bahan baku, untuk kemasan, promosi, dan tenaga kerja. Ini adalah modal tambahan yang kami butuhkan. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Tiga-tiga She needs 33. And I actually really appreciate dia benar-benar beli satu alat yang change the whole game. Yeah, for sure. What's special about it kan? Tapi kalau sekarang kayak kok enak ya. Udah tadi. No. You also know my answer. Yeah. I myself will support.
Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi yang terbaik dari mereka. Dan kami juga sudah berdiskusi terkait modal tambahan yang akan diberikan. Selanjutnya kami persilahkan ketiga peserta untuk masuk kembali. Setelah mendengar presentasi tadi dari Bu Apri tentang Omah Rendangnya, kita sudah sepakat memutuskan untuk tidak dulu memberikan support secara modal. Namun saya pribadi sangat tertarik ke depan mengembangkan warung nasi Padang. Jadi mungkin ke depan kita bisa ngobrol lagi, kita bisa discuss lagi. Jika memang ada potensi, Ibu bisa mengembangkan dengan modal seperti tadi, ada outlet sampai sekitar 30 jutaan, mungkin sekali kita bisa kerjasama untuk mewujudkan cita-cita Ibu punya Omah Rendang. Terima kasih. Thank you. Insya Allah mudah-mudahan dengan beliau menawarkan seperti itu, saya bisa mengembangkan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Selanjutnya Mas Ben dari Bengki. Terima kasih presentasinya. Tadi setuju bahwa Mas Rex juga sempat bicara bahwa Mas Ben punya semangat luar biasa, fighting spirit luar biasa. Namun pada kali ini kami memutuskan belum memberikan tambahan modal. Simply because kami merasa Mas Ben perlu cari lagi produk yang sesuai dengan tipe Mas Ben untuk dikembangkan lagi. Semangat terus Mas. Puas nggak puas sih gitu, artinya saya sudah dapat mengetahui gitu sampai sejauh mana produk saya tuh bisa acceptable atau tidak gitu. Kita panelis secara objektif melihat prospek bisnisnya. Berdasarkan itu ya menurut kami belum mendapatkan modal bantuan. Berdasarkan presentasi yang diberikan kepada kami. Oke, selanjutnya kolang kaling nyak Mbak Kiki. Menurut kita semua panelis, kita setuju ya produknya makin membaik, makin enak. And I believe it's a sellable product. Dengan berbagai pertimbangan, kita memberikan tambahan modal sebesar 20 juta rupiah. Tepatnya untuk memenuhi permintaan standing freezer dan sealer pet can, agar produk price point bisa tinggi dan juga bisa membeli bulk inventory. Alhamdulillah, senang banget Mbak. Jadi kolang kalingnya bisa membuktikan bahwa makanan lokal asli Indonesia bisa eksis dan kedepannya visi kami dapat berjalan, bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dari 3 juragan, calon juragan pada malam ini, yang dinobatkan sebagai juragan zaman now adalah kolang kaling Enyang. Selamat Kiki, selamat. Well, it's business yang udah konsisten, dia jaga marginnya, dan beliau mengetahui persis apa yang dilakukan dan sangat berkomit. Karena mensortirnya aja udah susah. Tapi bukan selain daripada itu, marketnya sudah ada. Jadi saya rasa ini yang bisa, istilahnya kalau udah jump start lah. Makanya kita pilih beliau sebagai juragan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Kalau sebegitu yakin, kenapa kasih white label? If you are so confident with your product, saya setuju sekali dengan masukan Pak Rex bahwa ini semua kenapa nggak di-outsourcing aja dan fokus in domestic market. Kalian menurut saya kurang naik di atas untuk bisa langsung kasih attractiveness kepada market. Padahal punya diferensiasi yang menurut saya lumayan cukup kuat. Kalian coba cari lagi sesuatu yang lebih punya powerful statement atau powerful konsep dari produknya ya. The product is great. Saya bukan pemakan terus terang dessert seperti ini, tapi saya
double surprise. Artinya really good. Jadi outlet Padang easily. Gimana? I'm gonna take this. Good job. Semangat nggak? Semangat banget. Metro TV